Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Kami dari kelompok 2 akan membahas tentang teori investasi dan siklus bisnis guna memenuhi salah satu mata kuliah Ekonomi Makro Islam dosen pengampu Edo Akbar Yamin Magister Manajemen. Yang pertama, kami akan membahas tentang teori investasi. Apa itu investasi? Jadi, investasi adalah bentuk aktivitas penanaman modal atau bentuk tabungan masa datang dengan tujuan mendapatkan profit dari hasil penanaman modal tersebut. Faktor yang mempengaruhi tingkat investasi: A. Tingkat pengembalian yang diharapkan. B. Tingkat suku bunga. Yang C. Tingkat pengembalian modal. Yang D. Peluang pasar. E. Iklim usaha kondusif. Yang F. Terjaminnya keamanan dan stabilitas harga. Macam-macam investasi. Yang pertama, investasi barang, modal, dan bangunan. Sifat kelebihannya, yang pertama yaitu tidak mudah rusak, yang kedua dia semakin lama atau tahunnya maka nilai jual naik, dan kekurangannya, yang pertama penyusutan, yang kedua lama jualnya, dan yang kedua yaitu investasi persediaan, barang baku, barang jadi. Yang ketiga yaitu investasi uang dan saham. Yang terakhir yaitu investasi pendidikan, investasi yang sangat menjanjikan. Contohnya yaitu investasi pendidikan anak. Investasi merupakan suatu komponen dari produk domestik bruto dengan rumus C ditambah I ditambah G ditambah dalam kurung Z dikurang M, di mana C adalah konsumsi rumah tangga, I merupakan investasi, G merupakan pengeluaran pemerintah, X merupakan ekspor, dan M merupakan impor. Lalu, untuk apa sih teori investasi itu? Jadi, teori investasi itu fungsinya yang pertama adalah investasi salah satu pengeluaran agregat. Yang kedua yaitu pertumbuhan barang modal. Yang ketiga adalah selalu diikuti perkembangan teknologi. Pembahasan yang kedua yaitu tentang siklus bisnis. Apa itu siklus bisnis? Jadi, Siklus bisnis adalah suatu bentuk fluktuasi atas aktivitas ekonomi dari produksi, pendapatan, kesempatan kerja yang ditandai dengan kondisi ekspansi atau kontraksi di suatu sektor ekonomi dengan durasi bervariasi dan berulang. Jadi, siklus bisnis atau business cycle adalah di mana terjadi situasi naik turun perekonomian atas aktivitas agregat secara nasional dengan durasi bervariasi dan berulang. Di dalam siklus bisnis atau business cycle, durasinya itu berbeda-beda dan bervariasi. Ada 3 bentuk di dalamnya. Yang pertama, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Jangka pendek itu biasanya lebih dari 1 tahun sampai 4 tahun. Jangka menengah durasinya 7 sampai 11 tahun. Panjang durasinya sangat panjang antara 48 sampai 60 tahun. Artinya durasinya tidak dapat diprediksi secara pasti, namun kondisi yang terjadi pasti berulang. Ada 4 konsep dari siklus bisnis. Yang pertama, stroke atau depresi, merupakan di mana kondisinya paling rendah. Maksudnya adalah pada tingkat ini pengangguran tetap tinggi. Yang kedua, peak atau puncak, pada fase puncak perekonomian negara dalam keadaan tinggi dan tingkat penganggurannya rendah. Jumlah pendapatan masyarakat mengalami peningkatan. 3. Masa resensi atau masa kemerosotan. Pada masa resensi ini, GDP menurun ketika pertumbuhan ekonomi real mengalami nilai negatif selama 2 kuartal atau lebih, disebabkan oleh berbagai macam faktor, sehingga berakibat angka pengangguran meningkat, maka daya beli masyarakat menurun.
Ketika masa resesi ini berkelanjutan, maka akan mengalami masa depresi. 4. Pemulihan atau ekspansif merupakan pergerakan dari masa depresi ke tahap peak karena perekonomian beranjak naik dan stabil. Di dalam siklus bisnis, metode perhitungan menggunakan PDB, Produk Domestik Bruto, atau GDP, Gross Domestic Product. Kami akhiri pembahasan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon maghfirahnya. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.